Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya kita memanggil orang yang menyembuhkan kita itu dokter? Dari mana sih asal-usul kata dan profesi ini? Nah, di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, mengupas tuntas sejarah dan asal-usul dokter. Dari zaman kuno sampai era modern. Siap, langsung saja kita mulai. Kalau kita mau tahu akar dari profesi dokter, kita harus kembali ribuan tahun ke belakang, ke peradaban Mesir kuno. Di sana, ada sosok bernama Imhotep yang hidup sekitar tahun 2600 SM. Dia bukan cuma arsitek piramida loh, tapi juga dianggap sebagai bapak kedokteran. Imhotep adalah orang pertama yang namanya tercatat dalam sejarah pengobatan, jauh sebelum Hippocrates. Orang Mesir kuno percaya kalau penyakit itu disebabkan oleh roh jahat atau hukuman dewa. Jadi, para dokter saat itu, yang biasanya adalah pendeta, menggunakan kombinasi doa, mantra, dan ramuan herbal untuk menyembuhkan pasien. Sekarang, kita lompat ke Yunani kuno, ke era seorang tokoh yang namanya, pasti kalian semua kenal, Hippocrates. Lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi, Hippocrates sering disebut sebagai bapak kedokteran modern. Kenapa? Karena dialah yang memisahkan dunia kedokteran dari takayul dan sihir. Hippocrates mengajarkan bahwa setiap penyakit punya penyebab alami, bukan karena kutukan dewa. Teorinya yang paling terkenal adalah tentang 4 cairan tubuh atau humor, darah, dahak, empedu kuning, dan empedu hitam. Menurutnya, kesehatan itu adalah saat keempat cairan ini seimbang. Meskipun teori ini sekarang sudah usang, gagasannya tentang observasi klinis, diagnosis, dan etika medis menjadi fondasi kedokteran modern. Sumpah Hippocrates yang menjadi pedoman etika para dokter masih relevan sampai hari ini. Setelah Yunani kita pindah ke Roma. Salah satu dokter paling berpengaruh di Kekaisaran Romawi adalah Galen. Dia adalah seorang dokter, Ahli bedah sekaligus filsuf Yunani yang bekerja di Roma. Galen ini sangat terinspirasi oleh Hippocrates, tapi dia membawa penelitian medis ke level selanjutnya. Dia banyak melakukan pembedahan pada hewan untuk memahami anatomi dan fisiologi. Karyanya sangat detail dan menjadi buku teks kedokteran standar di Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Bisa bayangin nggak? Satu orang karyanya dipakai selama 1000 tahun. Kontribusi Galen dalam bidang anatomi, farmakologi, dan neurologi benar-benar luar biasa pada masanya. Memasuki abad pertengahan, dunia kedokteran di Eropa sempat mengalami kemunduran. Tapi di dunia Islam justru terjadi zaman keemasan. Para ilmuwan muslim seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, atau yang di barat dikenal sebagai Avicenna, membuat kemajuan besar. Ibnu Sina menulis The Canon of Medis, sebuah ensiklopedia medis raksasa yang menggabungkan pengetahuan dari Yunani, Roma, India, dan Persia dengan penemuannya sendiri. Buku ini menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa sampai abad ke-17. Mereka mengembangkan rumah sakit pertama, apotek, dan konsep uji klinis. Kontribusi mereka benar-benar menjembatani ilmu kedokteran kuno dengan era Renaissance. Lalu, bagaimana dengan istilah dokter itu sendiri? Kata dokter berasal dari bahasa Latin docere, yang artinya mengajar. Loh, kok mengajar? Ya, karena pada abad ke-12 dan 13 di Eropa, dokter adalah gelar akademis tertinggi yang diberikan oleh universitas. Seseorang yang mendapat gelar dokter dianggap sebagai seorang guru atau cendekiawan yang ahli di bidangnya. Entah itu hukum, teologi, atau kedokteran. Jadi, pada awalnya, dokter lebih merujuk pada status akademisnya, bukan profesi penyembuhannya. Seiring waktu, istilah ini menjadi identik dengan para praktisi medis yang telah menempuh pendidikan tinggi. Memasuki abad ke-18 dan 19, terjadi revolusi besar dalam dunia kedokteran. penemuan-penemuan seperti vaksin oleh Edward Jenner, stetoskop oleh Ren, Laennec, dan teori kuman oleh Louis Pasteur dan Robert Koch
mengubah segalanya. Para dokter mulai memahami penyebab sebenarnya dari penyakit menular. Anestesi dan antiseptik ditemukan, membuat operasi menjadi jauh lebih aman dan tidak menyakitkan. Ini adalah era di mana kedokteran benar-benar bertransformasi menjadi ilmu pengetahuan berbasis bukti seperti yang kita kenal sekarang. Rumah sakit modern mulai dibangun, dan pendidikan kedokteran menjadi lebih terstruktur dan ilmiah. Di abad ke-20 dan XXI, kemajuannya semakin pesat. Penemuan antibiotik seperti penisilin oleh Alexander Fleming menyelamatkan jutaan nyawa. Teknologi pencitraan seperti X-ray, kortisken, dan MRI memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam tubuh manusia tanpa operasi. Transplantasi organ, terapi gen, dan pengembangan obat-obatan baru terus mendorong batas-batas kemungkinan medis. Profesi dokter pun menjadi semakin terspesialisasi. Ada dokter jantung, dokter anak, dokter bedah saraf, dan ratusan spesialisasi lainnya. Peran dokter tidak lagi hanya menyembuhkan, tetapi juga mencakup pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat. Jadi, dari pendeta penyembuh di Mesir kuno, filsuf pengamat di Yunani, cendekiawan di dunia Islam, Hingga ilmuwan berbasis teknologi di era modern, profesi dokter telah melalui evolusi yang sangat panjang dan luar biasa. di balik jas putih dan stetoskop, ada ribuan tahun sejarah, dedikasi, dan inovasi yang bertujuan untuk satu hal, menjaga dan memulihkan anugerah terbesar yang kita miliki, yaitu kesehatan. Perjalanan mereka adalah bukti nyata dari semangat manusia yang tak pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik. Gimana? Menarik kan perjalanannya? Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua tentang profesi yang sangat mulia ini. Lain kali, kalian bertemu dokter, kalian jadi lebih tahu betapa kayanya sejarah di balik panggilan mereka. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.